Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ramadina, mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Guru PAUD Universitas Negeri Jakarta. Pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Evita Soraya, saya akan membahas dan menganalisis film Inside Out berdasarkan teori perkembangan peserta didik yang telah dipelajari selama perkuliahan. Alasan saya memilih film Inside Out ini karena film ini menggambarkan perkembangan emosi, sosial, dan psikologis anak secara sangat jelas. Film ini juga menunjukkan bagaimana lingkungan keluarga, sekolah, dan pertemanan itu dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, terutama ketika anak mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Selain itu, film ini menarik untuk dianalisis karena setiap adegan memperlihatkan bagaimana seorang anak menghadapi tekanan emosional, proses adaptasi, serta pentingnya dukungan keluarga terhadap perkembangan anak. Film Inside Out ini menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Riley Anderson yang berusia 11 tahun dan harus pindah dari Minnesota ke San Francisco karena pekerjaan ayahnya. Sebelum pindah, Riley itu hidup dengan bahagia di Minnesota. Ia memiliki rumah yang nyaman, teman-teman dekat, serta hobi bermain hoki es yang sangat ia sukai. Namun setelah pindah ke San Francisco, kehidupan Riley itu berubah secara drastis. Di dalam pikiran Riley ini terdapat 5 emosi utama, yaitu joy, sadness, anger, fear, dan disgust, yang mengatur perasaan serta perubahan sehari-hari. Awalnya, Joy selalu berusaha membuat Riley tetap bahagia dan menganggap bahwa kesedihan itu hanya akan membuat Riley menjadi lemah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Riley mulai mengalami tekanan emosional karena kesulitan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Riley menjadi lebih pendiam, mudah marah, merasa kesepian, dan sulit mengungkapkan perasaannya kepada orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Konflik ini semakin besar ketika Riley mulai kehilangan rasa nyaman dalam kehidupannya. Ia kesulitan berteman di sekolah baru, merasa tidak percaya diri saat bermain hoki, dan merasa kehidupannya di San Francisco ini tidak sebaik saat ia tinggal di Minnesota. Puncak konflik ini tuh terjadi ketika Riley memutuskan untuk kabur dari rumah karena merasa lebih bahagia jika kembali ke Minnesota. Namun pada akhirnya Riley menyadari bahwa ia membutuhkan keluarganya. Riley mulai mengungkapkan rasa sedih yang selama ini ia pendam kepada orang tuanya. Film ini menunjukkan bahwa emosi sedih bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan bagian penting dalam perkembangan individu. Pada adegan pertama, menit ke-9:16 detik, Riley itu merasa aneh dan kesulitan beradaptasi dengan rumah barunya setelah pindah ke San Francisco. Adegan ini berkaitan dengan teori temperamen dari Thomas and Chess. Riley menunjukkan karakteristik slow to warm up child karena ia membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Menurut saya, kondisi seperti ini sering terjadi pada peserta didik yang mengalami perpindahan sekolah atau lingkungan. Banyak anak yang sebenarnya sedang mengalami tekanan emosional, tetapi orang di sekitarnya itu tuh tidak menyadari. Pada adegan kedua di menit 22:45 detik, guru meminta Riley memperkenalkan diri di depan kelas, tetapi Riley justru menangis karena teringat kehidupannya di Minnesota. Adegan ini dapat dianalisis menggunakan teori humanistik Abraham Maslow. Menurut Maslow, perkembangan manusia dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan rasa aman, kasih sayang, dan rasa memiliki. Dalam adegan ini, Riley belum merasa nyaman di lingkungan sekolah barunya sehingga kebutuhan emosional dan rasa memiliki belum terpenuhi. Menurut saya, guru itu seharusnya lebih peka terhadap kondisi emosional peserta didik dan membantu anak merasa nyaman terlebih dahulu. Lalu pada adegan ketiga, pada menit ke-27:15 detik,
Riley itu sulit mengungkapkan apa yang ia rasakan hingga akhirnya terbawa emosi. Saat itu, ayah Riley justru membentaknya sehingga Riley semakin menarik diri. Adegan ini berkaitan dengan teori humanistik Carl Rogers. Menurut Rogers, individu membutuhkan empati dan penerimaan agar merasa aman dalam mengekspresikan perasaannya. Namun, Riley tidak mendapatkan respon yang menyenangkan sehingga ia semakin memendam emosinya sendiri. Lalu pada adegan keempat, menit 41:31 detik, Riley makan sendirian saat istirahat karena tidak tahu harus bergabung dengan siapa. Adegan ini tuh berkaitan dengan teori Abraham Maslow mengenai kebutuhan rasa memiliki atau belongingness. Dalam adegan ini, Riley terlihat belum merasa diterima di lingkungan sosial barunya, sehingga ia memilih untuk menyendiri. Kondisi seperti ini sering terjadi pada peserta didik yang kesulitan mendapatkan teman di sekolahnya. Pada adegan kelima, menit 46:22 detik, Riley merasa kesal karena merasa dirinya tidak bisa bermain hoki es seperti sebelumnya. Adegan ini tuh berkaitan dengan teori psikososial Erik Erikson pada tahap industry versus inferiority. Pada tahap ini, anak membutuhkan rasa berhasil dan penghargaan terhadap kemampuannya. Namun, Riley merasa dirinya itu tidak mampu sehingga muncul rasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Lalu adegan ke-6 pada 1 jam 5 menit 30 detik, Joy itu menolak keberadaan sadness karena menganggap kesedihan hanya membawa masalah. Adegan ini berkaitan dengan teori emosi dasar dari Paul Ekman. Menurut Paul Ekman, setiap emosi itu memiliki fungsi penting, termasuk emosi sedih. Film ini menunjukkan bahwa kesedihan bukan sesuatu yang buruk karena dapat membantu individu mengekspresikan perasaan dan memperoleh dukungan dari orang lain. Dan yang terakhir pada adegan ke-7, pada jam ke-1 22 menit 15 detik. Yang dimana Riley itu akhirnya tidak lagi memendam emosinya sehingga orang tuanya memahami bahwa Riley itu sangat merindukan Minnesota. Adegan ini berkaitan dengan teori humanistik Carl Rogers. Dalam adegan ini, orang tua Riley mendengarkan dan memahami perasaan Riley sehingga Riley merasa lebih lega dan diterima secara emosional. Menurut saya, adegan ini menunjukkan bahwa dukungan emosional dari keluarga sangat penting bagi perkembangan anak. Nah, menurut saya, film Inside Out ini menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan akademik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi emosional, lingkungan keluarga, dan hubungan sosial anak. Masih banyak orang dewasa yang menganggap emosi anak itu sebagai sesuatu yang sepele, padahal kondisi emosional yang tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi perilaku, hubungan sosial, bahkan proses belajar peserta didik. Selain itu, film ini juga menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada prestasi akademik. Guru dan orang tua juga perlu memahami kondisi psikologis anak. Peserta didik itu membutuhkan lingkungan yang aman, suportif, dan penuh empati agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan film Inside Out, terdapat beberapa solusi dan implikasi pendidikan yang dapat diterapkan. Pertama, guru perlu lebih peka terhadap kondisi emosional peserta didik, terutama anak yang sedang mengalami perubahan lingkungan atau masalah keluarga. Kedua, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak agar anak itu merasa aman untuk mengungkapkan perasaannya. Ketiga, sekolah perlu menciptakan lingkungan sosial yang suportif agar peserta didik merasa diterima dan tidak merasa sendirian. Lalu yang keempat, penting bagi anak untuk belajar mengenali dan mengelola emosinya sendiri sejak dini. Dengan begitu, anak dapat berkembang secara emosional, sosial, dan psikologis dengan lebih sehat. Kesimpulannya adalah, film Inside Out ini menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional, lingkungan keluarga, hubungan sosial, dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya.
Film ini juga mengajarkan bahwa semua emosi, termasuk kesedihan, memiliki peran penting dalam kehidupan individu. Dari film ini, saya belajar bahwa anak tidak selalu membutuhkan nasihat atau tuntutan untuk menjadi lebih kuat. Terkadang anak hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan dan memahami perasaannya. Sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa memahami kondisi emosional merupakan hal yang sangat penting agar anak dapat berkembang dengan baik. Baik, sekian video analisis mengenai film Inside Out dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.